Dan kalau kita ringkaskan, yang namanya perbedaan itu cuma ada dua gitu ya. Pendapat yang cenderung ketat sama pendapat yang cenderung longgar. Perbedaan dalam apapun sebenarnya, kalau kita kerucutkan itu mengerucut pada dua hal ini. Ada pendapat yang cenderung ketat, ada pendapat yang cenderung longgar. Kita mau bahas apa saja, itu biasanya mengerucut di dua ini. Kita mau bahas apa misalnya? Kita bahas masalah bid'ah misalnya. Ada yang ketat, ada yang longgar. Kita bahas misalnya asma wa sifat, ada yang ketat, ada yang longgar. Begitu pula fikih. Ibadah, muamalat, ada yang ketat, ada yang longgar. Cuma memang kalau fikih itu kecenderungannya orang itu lebih gampang untuk toleran. Kalau fikih, kalau bahas akidah biasanya agak sensitif begitu ya. Harus lebih hati-hati juga. Karena lebih lebih substansial, lebih krusial dalam agama. Tapi kalau fikih itu biasanya ya kita tahu lah ada 4 madhab begitu ya, dan intinya kalau fikih itu orang lebih cenderung. Tapi lagi-lagi kecenderungannya ada dua, ada yang ketat, ada yang longgar. Ya, jadi kalau saya pribadi memang boleh dikatakan pandangannya cenderung lebih ke longgar. Jadi nanti kalau bapak ketemu dengan pendapat yang lebih ketat ya nggak ada masalah gitu ya. Kenapa demikian? Karena memang saya banyak mengacu pada fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI. Yang mana fikihnya DSN MUI ini boleh dikatakan ya, kalau kita simplifikasi itu memang cenderung longgar. Kenapa? Karena kalau yang namanya fikih diperketat itu bisnis cenderung nggak jalan ya. Jadi kalau bisnis supaya jalan ya fikihnya agak cenderung longgar gitu ya. Paling gampang misalnya ya, apa contohnya kalau yang ketat jalan, yang longgar nggak jalan? Paling gampang misalnya begini, dalam fikih dari klasik sampai kontemporer itu ulama ada perbedaan pendapat tentang jual beli dengan perbedaan dua penawaran harga. Kalau kontan sekian, kalau kredit sekian. Misalnya beli motor, kalau kontan 20 juta, kalau nyicil 2 tahun atau 3 tahun harganya jadi 30 juta, misalnya begitu ya. Nah ini ulama beda pendapat ya. Dari zaman dulu, mayoritas ulama mengatakan tidak ada masalah, boleh dilakukan selama memang akadnya sudah dipilih satu harga, disepakati. Misalnya saya mau ngambil yang kredit, ya sudah disepakati berapa kredit 2 tahun, dicicil, itu nggak ada masalah. Tapi memang tidak dipungkiri, dan ini adalah pendapat dari jumhur ulama atau mayoritas ulama, termasuk diantaranya ulama Saudi, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan sebagainya. Jumhur ulama membolehkan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa di sana ada sebagian kecil ulama, termasuk juga sebagian kecil salaf, saya agak lupa kalau nggak salah Ibnu Sirin, yang mengatakan ini nggak boleh, ini hukumnya haram. Bahkan ketat juga mengatakan ini riba. Jadi kadang-kadang penentuan satu transaksi riba atau enggak itu bisa khilaf di kalangan para ulama gitu ya. Dan di antara ulama kontemporer yang berpendapat nggak boleh itu diantaranya adalah Syekh Al-Albani, ya, rahmatullah alaihim gitu ya. Semua ulama semoga Allah merahmati semuanya. Tapi intinya ulama beda pendapat dalam hal ini. Kalau kita ambil pendapat yang ketat, nggak boleh tuh beda harga antara kontan sama kredit. Tutup semua itu, koperasi syariah tutup, multi finance syariah tutup, bank syariah juga tutup, karena semuanya dibangun di atas pendapat yang membolehkan, pendapat jumhur ulama. Ini satu contoh ya. Jadi bagaimana ini impactnya memang besar kalau kita memilih satu pendapat. Konsekuensinya ya tadi, kalau yang nggak boleh ya berarti tutup semua itu koperasi syariah gitu ya. Jadi kurang lebih begitu ya. Dan saya sendiri memang ketika ditanya dalam beberapa masalah, saya misalnya bilang fatwa DSN MUI boleh. Tapi kadang-kadang ada sebagian penanya tuh yang lantas mengkanter gitu ya. Kata Ustadz Fulan nggak boleh. Saya bilang ya kalau yakin dengan pendapat Ustadz Fulan silakan aja diamalkan. Kurang lebih begitu. Kalau saya sih simpelnya, ambil simpel ya gitu. Jadi dan juga mungkin penting juga untuk dipahami bahwa ada satu pendapat ya, bahwa kan yang paling aman kita ambil yang paling hati-hati. Ya itu benar gitu ya. Dalam kondisi kita bingung, kita ambil pendapat yang paling hati-hati. Sebagaimana dalam hadis,
Da' ma yuribuka ila ma yuribuk. Ambil yang kamu yakin dan tinggalkan yang kamu ragu gitu ya. Tapi pada prinsipnya adalah kita mengamalkan yang menurut kita paling kuat, yang kita cenderung padanya, bukan yang paling hati-hati. Makanya misalnya dalam case tadi jual beli dengan dua perbedaan penawaran harga, kalau kita yakin itu boleh, ya sudah itu yang kita amalkan. Dan dalam fikih kan begitu ya, kita banyak mengamalkan yang kita anggap itu yang kita anggap paling cocok dengan itu, kita anggap itu paling kuat. Termasuk juga dalam fikih ibadah misalnya. Misalnya kita tahu bahwasanya sebagian kita itu punya keyakinan menyentuh istri itu membatalkan wudhu. Mungkin di bawah bapak di sini ada yang berkeyakinan demikian. Dan ini adalah satu pendapat di kalangan ulama, di kalangan mazhab Syafi'i. Tapi sebagian lain mengatakan enggak batal, kalau istri nyentuh ya enggak masalah gitu ya. Mana yang diamalkan? Ya mana yang kita anggap itu paling kuat. Kalau kita anggap tidak membatalkan ya enggak ada masalah kita amalkan pendapat tersebut. Ini sebagai pengantar ya, sebagai disclaimer juga. Tadi saya sampaikan bahwasanya jangan sampai ketika di luar kok kemarin kata Adni begini, saya dapati kata kiai saya, kata ustadz saya kok beda gitu ya. Jadi ya santai saja. Kalau bagi saya sih begitu ya. Masalah fikih itu santai saja. Makanya ini juga diantaranya ada satu kutipan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, pokoknya fikih itu amruhu qarib. Yang namanya fikih itu perkaranya dekat-dekat saja. Ya. Jadi siapa yang mengamalkan satu pendapat yang muktabar di kalangan para ulama, ya udah silakan. Maka dia tidak diingkari dengan pendapatnya. Mungkin sebelum ke materi lain ya. Jadi saya tadi kan mention tentang masalah jual beli dengan dua penawaran ya. Apa dalil yang mengharamkan? Saya ingin sekalian masalah ini tuntas ya. Jadi jumhur itu berpendapat kenapa itu tidak boleh? Karena mereka mengambil hadis Nabi SAW, naha Rasulullah SAW an bai'atani fi bai'ah. Bahwasanya Nabi atau Rasulullah SAW itu melarang dari dua transaksi dalam satu transaksi. Atau safqataini fi safqah. Maknanya juga sama. Nah, ulama yang melarang ini mengambil hadis ini. Mereka memaknai bahwasanya yang dimaksud dengan dua transaksi dalam satu transaksi itu adalah adanya perbedaan antara harga kontan dengan harga kredit. Nah, jadi mereka berpendapat ini tidak boleh. Lantas yang membolehkan jumhur ulama apa argumentasinya? Mereka menafsirkan bahwa hadis tadi larangan dua transaksi dalam satu transaksi itu maksudnya adalah beul inah, jual beli inah, transaksi inah. Di antara yang menafsirkan ini diantaranya adalah Ibnul Qayyim. Ya, jadi bukan jual beli kontan atau jual beli kredit ya, tapi transaksi inah. Apa itu inah? Agak panjang nanti kalau dijelaskan ya, tapi kurang lebih seperti itu ringkasnya. Baik ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke beberapa masalah ya. Kemudian kita masuk ke masalah investasi ya, jemaah sekalian. Jadi terkait dengan investasi ini ada yang mungkin kita dengar bahwasanya yang penting dalam investasi itu adalah tentunya investasi akhirat ya. Ini tentu tidak salah gitu kan. Tapi juga bukan berarti lantas kalau kita investasi akhirat ya dengan sedekah, dengan amal soleh lainnya, lantas investasi dunia jadi terlarang ya. Ini kadang-kadang ada sebagian orang yang membenturkan dua hal yang sebenarnya tidak bertentangan. Ya, jadi investasi akhirat ya memang harus jalan, tapi bukan berarti juga investasi dalam hal dunia juga itu terlarang ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan masalah rezeki. Rezeki itu kan sudah ada yang ngatur. Iya betul gitu ya. Rezeki memang sudah ada yang atur. Tapi kita juga diminta untuk mencari rezeki. Dan kadang-kadang ya ini mungkin penting untuk kita sadari, ada pemahaman-pemahaman yang di masyarakat itu yang cenderung mengarah ke fatalisme. Fatalisme itu jabriyah jadi kayak berpasrah dengan takdir. Oh, kalau Allah sudah menakdirkan kan ya sudah gitu. Padahal kan kalau pandangan ahli sunnah adalah kita meyakini takdir itu memang sudah Allah tetapkan, bahwasanya kita tidak keluar dari takdir Allah, tapi bukan berarti lantas kita tidak berusaha. Dan kita juga meyakini bahwasanya
ketika Allah menakdirkan sesuatu, Allah juga menakdirkan sebab-sebab yang mengantarkan sesuatu itu. Ini sebelum ke muamalah ada hubungannya dengan tauhid dulu nih. Jadi ketika misalnya ya, seseorang itu ditakdirkan punya anak, maka dia juga ditakdirkan untuk melakukan sebab-sebab dia memiliki anak tersebut. Dia menikah, dia sebelum menikah mungkin dia ta'aruf begitu ya. Kemudian dia menikah, baru kemudian dia punya anak. Begitu pula dalam hal rezeki. Benar Allah menakdirkan rezeki, tapi juga Allah menakdirkan juga dengan sebab-sebabnya. Kalau seorang itu ditakdirkan untuk mendapatkan rezeki, maka dia juga ditakdirkan untuk melaksanakan sebab-sebab yang mengantarkan dia untuk mendapatkan rezeki tersebut ya. Termasuk diantara sebab untuk mendapatkan rezeki adalah dengan cara kita melakukan investasi. Nah, kenapa investasi ini juga penting? Karena memang satu momok yang kita lawan bersama ya, yang memang kita nggak bisa lepas dari hal tersebut itu adalah adanya inflasi. Yang namanya inflasi itu kan mata uang sekarang itu akan lebih rendah nilainya dibandingkan mata uang di zaman depan. Sebagaimana halnya mata uang di zaman dulu, rupiah zaman dulu itu lebih tinggi nilainya dibandingkan rupiah sekarang. Maksudnya gimana? Paling gampang adalah misalnya saya nih, ini case nyata ya. Saya beli motor tahun 2009. Beli motor. Harganya masih sekitar 10 jutaan. Saya beli motor lagi setelah 13 tahun di tahun 2022. Harganya sudah 20 jutaan. Berarti kalau uang yang saya pakai 10 juta itu dibelikan motor, saya simpan begitu aja ya, nggak diapa-apain. 10 juta saya taruh di satu tempat penyimpanan. Kemudian saya keluarkan dari tempat penyimpanan, saya belikan motor, udah nggak dapet. Karena 10 jutanya itu nilainya sudah jatuh. Gitu ya. Begitu pula sekarang nih, motor harganya katakanlah misalnya 20 jutaan ya, 22, 25. Nanti mungkin 10 tahun lagi harganya sudah 40 jutaan gitu ya. Ini yang namanya inflasi. Dan secara umum kita memakai yang namanya fiat money, mata uang kertas itu akan terjadi inflasi gitu ya. Nah, di sini mungkin masuk satu pertanyaan, kalau gitu kita pakai dinar aja gitu ya, pakai mata uang emas. Ya memang kalau kita pakai mata uang emas yang seperti zaman dulu itu memang lebih tahan terhadap inflasi. Makanya 1 dinar di zaman Nabi dengan 1 dinar di zaman sekarang itu sama nilainya. Jadi kalau kambing itu kita hitung pakai dinar, 1 dinar itu kan 4,25 gram emas murni. Itu kurang lebih harganya masih sama, masih stabil, bahkan cenderung turun. Biaya haji kalau dihitung pakai emas itu cenderung turun. Tapi bukan berarti juga lantas ini juga ada satu pandangan yang mungkin agak keliru. Kalau kita pakai dinar lantas inflasi itu hilang. Ini juga keliru juga. Jadi kan ada sebagian kawan-kawan yang pegiat dinar dan dirham bilang kalau pakai dinar insya Allah nggak ada inflasi. Ya keliru juga. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW, yang mana Nabi SAW itu memakai dinar, tapi ternyata terjadi inflasi juga di zaman Nabi. Wala si'ru fi ahdi Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis ya. Para sahabat itu pernah mengadu kepada Nabi SAW karena harga-harga melambung tinggi, berarti kan terjadi inflasi. Kemudian para sahabat itu berkata, ya Rasulullah, sa'ir lana, wahai Rasulullah, tolong tetapkan harga, tolong patok harga. Kata Nabi, innallaha huwal musa'ir, al-qabidu al-basitu, wa inni la arju an alqallaha wa laisa alayya matlama. Saya tidak akan matok harga, karena kalau kenaikan harga itu karena mekanisme pasar ya, maka itu Allah yang menetapkan harga, kurang lebih seperti itu. Tapi intinya di zaman Nabi pun terjadi inflasi. Jadi sebenarnya benar bahwa kalau kita pakai dinar itu akan lebih kuat terhadap inflasi, tapi ya nggak mesti juga gitu ya. Nah kembali, tapi kalau kita pakai rupiah itu inflasi udah hampir dipastikan ya, bahwa nilai mata uang kita akan terus jatuh, dan oleh karenanya kita penting untuk melakukan investasi untuk melawan ini ya. Mungkin salah satu bentuk
muamalah kontemporer juga yang banyak ditanyakan adalah terkait dengan masalah utang piutang. Ini sebelum kita masuk ke investasi. Ini saya agak sedikit melebar. Ada satu pandangan yang mengatakan kalau kita berutang, maka kita membayarkan juga dengan diberikan tambahan sesuai dengan inflasinya. Ini ada satu pandangan di kalangan ulama seperti itu. Kenapa? Karena ya tadi, kalau ada orang utang 10 juta 15 tahun yang lalu, itu bisa pakai untuk beli motor. Kalau dia bayar 15 tahun kemudian, 10 jutanya tuh udah nggak dapat satu motor gitu ya. Harus naik nilainya. Mereka memakai dalil diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, la tadlimuna wa la tudlamun. Kamu tidak menzolimi dan juga tidak dizolimi. Nah, menurut pandangan ini, kalau 10 juta dibayar sekian tahun kemudian, itu yang memberi utang menjadi dizolimi karena nilainya jatuh. Nah, supaya dia tidak dizolimi, harus ada adjustment, itu ya, diberikan tambahan. Ini ada satu pandangan. Tapi kalau saya pribadi, wallahu ta'ala alam, berpendapat bahwasanya tetap tidak boleh. Saya cenderung pada pandangan ulama yang mengatakan yang namanya utang itu harus dibayar sama sesuai dengan nilainya. Kenapa demikian? Ya, karena memang satu, hadis-hadis juga menyebutkan yang namanya utang itu ada nilai sedekah di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis Nabi juga menyebutkan bahwasanya kita melakukan saudara kita itu seperti kita memperlakukan kepada diri sendiri. Jadi misalnya kayak 10 juta tadi, kalau kita taruh di kantong kita, bertambah nggak 10 juta tadi? Nggak bertambah. Kalau kita masukkan ke satu kotak 10 juta, kita ambil 20 tahun lagi, ya nggak bakal bertambah. Jadi ilustrasinya, kalau kita ngutangin orang itu seperti kita naruh ke kotak uang kita gitu ya. Cuma ini kotak uangnya pindah ke punya orang lain. Jadi seperti halnya kalau kita naruh di kotak uang kita, uangnya itu tidak bertambah, maka ditaruh di orang lain juga tidak bertambah. Kalau kita sudah paham konsekuensi ini, ya sudah, artinya ketika kita mengutangi orang, kita sudah siap dengan konsekuensinya. Ini pandangan yang saya cenderung kepadanya ya. Jadi itu ada kaitannya dengan uang tadi ya. Kemudian juga ketika kita berinvestasi, itu salah satu yang penting untuk kita pahami itu adalah soal risiko ya. Soal risiko. Jadi kalau kita mau untung besar, maka risikonya juga besar. Kalau kita mau untung kecil, maka risikonya juga kecil. Kalau ada orang menawarkan investasi ke tempat saya, untung besar, risiko kecil, nah itu biasanya penipuan gitu ya. Itu investasi bodong, itu kayak begitu tuh. Janji untung besar, nggak ada risiko, nah itu ngibul biasanya. Duitnya habis itu kabur dibawa lari gitu ya. Jadi yang namanya investasi itu mirip dengan bisnis lah secara umum ya. Kaidah dalam bisnis itu kan begitu, high risk, high return. Mau untung gede, risikonya juga besar. Low risk, low return. Dan ini sejalan dengan kaidah agama ya. Kaidah agama, ada satu kaidah fikih yang berasal dari hadis Nabi yang berbunyi al-gunmu bil gurmi. Ya. Yang namanya orang pengen untung itu harus siap rugi. Ya. Yang namanya orang pengen untung itu harus siap rugi. Yang namanya keuntungan itu seiring datangnya dengan risiko kerugian ya. Bahkan ini juga berlaku bukan hanya dalam masalah muamalat. Dalam masalah ibadah kita kepada Allah Ta'ala, ini juga berlaku kaidah ini secara umum ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, salah satu tusa'aru bihimun nar. Ada 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Kita pasti insya Allah tahu ya. Siapa 3 orang itu? 3 orang itu, yang pertama adalah orang yang berperang di jalan Allah lalu dia mati, dia wafat. Kemudian juga ahli ilmu. Kemudian juga orang yang dermawan ya, suka berderma. Kemudian juga sebagian riwayat adalah qori, orang yang membaca Al-Quran gitu ya. Ini semua orang ini adalah zohirnya adalah orang-orang baik
ya. Tapi kenapa mereka masuk neraka duluan? Karena tidak ikhlas, ya. Yang berperang karena pengen disebut sebagai pahlawan, yang mendermakan harta ingin disebut sebagai dermawan, yang mengajarkan ilmu ingin disebut sebagai ulama, sebagai seorang ilmuwan, dan yang ahli membaca Quran ingin disebut sebagai qori. Jadi karena niatnya tidak ikhlas, maka mereka masuk neraka duluan. Bukan cuma masuk neraka, tapi masuk neraka duluan, ya. Kata para ulama, diantaranya kata Ibnu Taimiyah dan juga yang lainnya, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim, orang-orang yang masuk neraka duluan ini adalah orang-orang yang merupakan sebaik-baik manusia kalau mereka ikhlas. Tapi karena mereka tidak ikhlas, mereka menjadi seburuk-buruknya manusia. Jadi amalan yang bisa mengantarkan kita untuk menjadi sebaik-baik manusia, itu juga yang bisa mengantarkan kita menjadi seburuk-buruknya manusia kalau kita tidak ikhlas. Jadi pada satu amalan yang di situ ada ganjaran yang besar, kalau kita salah treatment, salah melakukannya, salah melaksanakannya, itu bisa berkebalikan. Contohnya misalnya pada orang tua. Pada orang tua itu ada ganjaran yang besar. Pintu surga itu ada di orang tua. Kalau kita bisa berbuat baik. Kalau kita salah, kita berkebalikannya, kita berbuat kurang baik, itu menjadi sarana untuk kita juga masuk neraka. Jadi bukan cuma dalam hal masalah bisnis saja, masalah agama juga begitu ya. Jadi kita perlu hati-hati. Seperti misalnya yang sekarang ini kita masih di dalamnya ya, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ini ganjaran kebaikan Allah besarkan. Tapi begitu juga kalau ada orang berbuat buruk di bulan haram, maka dosanya juga besar juga, gitu ya. Jadi yang dimana di situ ada pahala yang besar, di situ juga ada yang besar. Sama seperti ketika kalau kita di tanah haram, gitu ya, melakukan kebaikan di tanah haram itu kebaikannya menjadi dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Begitu pula kalau kita melakukan dosa, gitu. Makanya sebagian sahabat itu justru malah takut tinggal di tanah haram, takut berbuat dosa di tanah haram ya. Jadi ada sebagian sahabat, saya agak lupa siapa, Ibnu Umar kalau nggak salah, dia tinggalnya di pinggiran tanah haram. Jadi kalau ibadah dia masuk ke tanah haram, kalau sehari-hari dia di luar, gitu. Karena saking takutnya dia melakukan dosa di tanah haram, begitu ya. Nah, jadi pada satu hal yang jadi ini ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ini mungkin satu hal yang kita perlu sadari juga. Ya, ini di luar investasi sebenarnya, tapi masih relate. Nah, jadi kita perhatian dengan masalah risiko. Kemudian juga kita masuk ke masalah instrumen investasi. Kalau kita investasi terus ke mana sih, gitu ya? Sebenarnya investasi yang paling mudah, yang nggak perlu mikir panjang ya. Istilahnya itu no brainer, nggak pakai otak lah gitu ya. Itu kalau bingung-bingung taruh di mana, beli aja emas gitu ya. Emas, karena emas itu dalam jangka panjang, in the long run ya, in the long term gitu, itu pas insya Allah harganya akan naik. Saya pernah cek grafik emas ya. Jadi kalaupun emas itu kan harganya fluktuatif, naik turun gitu ya. Kalaupun kita beli di pucuk di atas, itu insya Allah dalam 5 tahun udah balik. Jadi kalau kita pegang emas dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun, insya Allah tidak akan rugi gitu ya, insya Allah. Dan emas ini memang kalau dibandingkan dengan deposito ya jauh ya. Jadi rata-rata pertumbuhan emas itu sekitar 15% per tahun. Kalau kita taruh deposito, katakanlah deposito di bank syariah itu sekarang paling berapa? 3% atau 4%. Jadi nggak nyampe sepertiganya. Jadi tadi ya, jadi beli emas. Nah sekarang ini apa aja isu-isu yang ada di emas, isu-isu fikihnya ya. Jadi yang pertama adalah kalau kita beli, yang jelas beli emas yang paling aman itu kalau kita ke toko emas. Ya, kita ke toko emas, kita beli emas, kita kasih uangnya, terima barangnya di satu majelis yang sama. Ini sepakat, nggak ada masalah, gitu ya. Lalu yang mulai bermasalah yang mana? Yang mulai bermasalah tuh katakanlah kalau kita beli emas, misalnya di butik Antam, katakanlah. Masalahnya di mana? Antara loket
pembayaran dengan loket terima emas itu udah beda loket. Dan di sini ada pandangan sebagian ustadz begitu ya, yang sampai pada level tidak membolehkan karena menganggap udah tidak tunai karena udah beda loket gitu ya. Ya sebagai pandangan ya saya hormati gitu ya. Tapi kalau saya pribadi menganggap itu masih dalam satu majelis. Karena masih dalam satu rangkaian, juga kita masih pada gedung yang sama, cuma beda loket, itu saya masih masuk dalam satu majelis. Tapi ada pendapat yang mengatakan itu tidak boleh. Saya tidak mengingkari itu, ada satu pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ini case yang paling ringan ya. Belum lagi zaman sekarang ada yang namanya emas digital ya. Itu lebih ini lagi berarti ya. Kalau yang beda loket aja nggak boleh, apalagi emas digital pasti lebih nggak boleh lagi. Itu udah pasti gitu pendapatnya ya. Kalau tapi kalau kita bicara emas digital yang dimiliki oleh misalnya BSI ya, ini belum masuk cicilan Pak Doni. Ini baru yang kita beli emas langsung konversi ke digital nih. Itu ada dasarnya dari fatwa MUI, fatwa DSN MUI nomor 77. Jadi DSN MUI itu membolehkan untuk kita membeli emas digital menurut fatwa DSN MUI. Kenapa? Karena DSN MUI di dalam fatwanya itu mengatakan bahwasanya ada perbedaan antara emas zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau emas zaman dulu itu sebagai alat tukar atau thamaniyah ya. Di mana ilat samaniyah ini zaman sekarang sudah tidak terjadi. Jadi kan kita sekarang alat tukarnya itu bukan emas tapi rupiah. Ini pandangan dari DSN MUI. Cuma menariknya DSN MUI dalam fatwanya nomor 77 itu juga menegaskan. Jadi menurut saya DSN MUI ini cukup fair. Dia berpendapat boleh, tapi dia bilang bahwasanya kalau berdasarkan pendapat dari jumhur ulama tidak boleh. Di situ disebutkan dalam fatwa. Jadi kalau jumhur ulama tidak boleh. Jadi memang kalau ada orang yang mungkin kita dengar ya, sebagian ustadz atau sebagian kiai yang bilang emas digital itu gak boleh, ya berarti dia berpegang pada pendapat dari jumhur ulama. Dan dalam fatwa MUI juga itu disebutkan pandangan yang tidak membolehkan. Lalu yang membolehkan siapa? Di antara cantolan dari yang disebutkan oleh DSN MUI itu adalah diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Cantolannya ke situ gitu ya. Makanya agak repot juga kalau zaman sekarang ya, kita lihat di medsos misalnya ada orang yang anti dengan Ibnu Taimiyah misalnya, agak repot ya. Kenapa? Karena sebagian dari lembaga fatwa kontemporer itu memakai fatwanya Ibnu Taimiyah. Di antaranya yang paling jelas apa? Dalam masalah cerai. Jadi kan kalau kita lihat 4 mazhab itu mengatakan lafadz talak 3 dalam satu majelis itu dihitung 3. Jadi kalau ada orang, saya ceraikan kamu, saya talak 3 kamu, itu jatuh 3 menurut 4 madhab. Tapi menurut Ibnu Taimiyah jatuh 1. Kalau kita cari cantolan ulama yang membolehkan, nggak ditemukan cantolan kecuali Ibnu Taimiyah. Di zaman yang diakui ya, maksudnya yang kepakarannya yang sampai tingkatan mujtahid, di zaman klasik itu nggak ada kecuali Ibnu Taimiyah. Makanya ini yang dipakai di lembaga-lembaga fatwa di seluruh dunia. Dan diantaranya juga ya kasus emas ini. Cantolannya justru uniknya ke Ibnu Taimiyah. Menariknya adalah teman-teman yang justru boleh dikatakan ngefans kepada Ibnu Taimiyah dalam hal ini malah nggak pakai Ibnu Taimiyah, gitu ya. Jadi pakai pendapat jumhur ulama. Tapi ya lagi nggak ada masalah dengan itu ya. Cuma maksud saya, ya begitulah dialektika keilmuan. Jadi ya kalau kita pun nggak suka dengan orang ya biasa aja gitu ya. Apalagi orangnya itu adalah orang yang berilmu. Kalau kita suka juga ya biasa aja gitu. Ini emas ya. Jadi emas digital seperti itu. Saya pribadi kalau yang saya lakukan adalah saya cenderung kepada emas fisik ya. Kecuali memang dalam kondisi yang kemarin itu sempat ada satu kejadian yang emas itu sangat susah ya, sangat langka. Kalau mau ke butik emas gitu ya, itu harus istilahnya nge-war dulu ya. Mau cari antrian juga nggak dapat, mau ke sana juga harus ngantri pagi-pagi gitu ya. Jadi saya ada emas digital, cuma porsinya kecil. Dan ini juga mau saya konversi ke dalam emas fisik. Karena buat saya ya kalau masih bisa kita pakai pendapat yang lebih hati-hati, maka itu yang kita ambil gitu ya. Dalam hal ini ya
Kalau kemarin tuh memang ada case yang memang agak susah gitu ya nyari emas fisik. Kalau sekarang alhamdulillah udah bisa lebih mudah gitu. Jadi ya paling aman adalah kita pakai emas fisik. Terus tadi Pak Doni sempat mention tentang masalah cicilan emas ya. Nah ini sebenarnya kalau mengacu pada fatwa MUI itu boleh. Tapi kalau buat saya pribadi, saya lebih cenderung tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena yang namanya investasi itu jangan pakai utang gitu ya. Itu yang pertama, diantaranya itu. Jadi saya tidak ingin berdebat dengan masalah boleh tidaknya dengan fatwa MUI, tapi konsep investasi itu harusnya yang namanya investasi itu nggak pakai utang. Apalagi yang kita jadikan alat utang ini adalah emas, yang nilainya itu bisa jadi turun, gitu ya. Jadi satu yang namanya pembiayaan di bank syariah itu ada marginnya. Dan yang kedua, kalau misalnya ternyata emasnya itu turun, berarti dia kena dua kali. Satu dia kena margin, dan yang kedua dia kena penurunan dari nilai emas. Jadi ya untuk investasi emas, kalau saya pribadi ya sesuai dengan cash yang kita punya aja lah gitu ya. Nggak usah pakai ngutang-ngutang gitu. Dulu sempet tahun 2010-an kalau nggak salah ya, itu emas juga lagi booming. Akhirnya ada satu model yang disebut dengan berkebun emas. Intinya dia beli emas pakai utangan, terus emas dari hasil utangan itu kemudian digadaikan lagi untuk bisa beli emas lagi. Jadi emas itu kan begini ya, emas itu kan kalau dalam pembiayaan, konsep pembiayaan itu dia LTV-nya 90%, loan to value-nya 90%. Maksudnya bagaimana? Kan kalau kita melakukan pembiayaan, emas itu akan dijaminkan, ya kan? Katakanlah emas itu misalnya kita punya emas 100 juta gitu ya. Jadi gini, misalnya saya ambil pembiayaan emas 100 juta ya. Saya ambil pembiayaan emas 100 juta. Saya beli emas, datang ke satu bank, satu lembaga gitu, saya bilang saya beli emas ya berapa, pokoknya senilai 100 juta. Nah, emas yang 100 juta itu kan nantinya dijaminkan ke lembaga tersebut, ya kan? Nah, emas 100 juta karena LTV 90%, jadi dari 100 juta tadi itu saya bisa mendapatkan lagi fresh money, ya, pembiayaan lagi sebesar 90 juta kalau saya menjaminkan emas tersebut. Nah, 90 juta dapat emas 90 juta, itu kan bisa saya jaminkan lagi 90%-nya. Berarti 80 jutanya. Begitu terus. Jadi dengan duit 100 juta itu bisa dapat berkali-kali lipat emasnya. Ini yang konsep berkebun emas di tahun 2010. Akibatnya apa? Ya begitu harga emas ambruk, ya semuanya juga ambruk. Gitu. Karena ya tadi kalau menurut saya salah dari awal karena konsep investasinya pakai utang. Itu udah salah kalau menurut saya ya, itu udah kurang pas. Apalagi utangnya dilipat-lipat begini. Dan ini sebenarnya saya pribadi ya itu pernah mengkritik juga, meskipun saya kerja di bank syariah, saya mengkritik juga. Saya sampaikan sebenarnya konsep seperti ini nih ya konsep margin trading sebenarnya. Orang trading pakai margin, tapi ya dilabelin syariah begitu ya. Saya kurang setuju dengan itulah. Dan ternyata betul kejadian lagi booming dan akhirnya hancur. Sebenarnya kita memprediksi booming ini agak sedikit keluar lagi ya. Kita memprediksi suatu booming, memprediksi kehancuran sesuatu itu sebenarnya mudah ya. Kalau orang-orang yang tadinya nggak berkaitan dengan sesuatu itu mulai pada ikutan, itu tanda sesuatu itu akan hancur. Ini sejalan dengan hadis Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadri sa'ah ya. Ini bisa dimaknai pokoknya kalau ada orang yang bukan ahlinya ikut-ikut di satu bidang, itu biasanya tanda satu bidang itu akan hancur. Apapun itu. Termasuk misalnya kalau dulu 2008 saham bumi ya.
Saham bumi itu ketika lagi booming, semua orang tiba-tiba ngomongin saham bumi, ya. Orang yang nggak tahu masalah saham, ya nggak tahu investasi, tiba-tiba ngomongin bumi. Nggak berapa lama tuh hancur. Pokoknya sama juga berkebun emas ini, yang tadinya juga nggak nge dengan emas apa segala macam, pada ikutan masuk, akhirnya hancur. Pokoknya kalau ada sesuatu yang lagi booming, lagi FOMO gitu ya, itu justru malah kita harus hati-hati, karena biasanya setelah itu hancur. Ya. Kalau sekarang ini misalnya orang lagi FOMO dengan suara saya. Orang lagi FOMO dengan bursa Korea misalnya, bursa saham Korea karena lagi naik tinggi. Ya, ini juga waspada ya. Jadi intinya gitulah. Baik, ini yang kaitannya dengan emas. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan, kita mulai yang singkat-singkat dulu ya, dengan kripto ya. Kripto atau cryptocurrency. Nah, mungkin bapak-bapak juga pernah dengar bahwasanya ada pendapat yang tidak membolehkan cryptocurrency ya. Pendapat dari sebagian ustadz, yang ustadznya juga populer. Lagi-lagi sebagai pendapat ya, itu silakan saja ya. Tapi saya ingin sampaikan bahwasanya yang pertama kita harus tahu bahwasanya kripto itu banyak jenisnya ya. Kripto aset itu banyak jenisnya. Banyaklah, ada NFT, ada macam-macam lah ya. Tapi kalau kita bicara cryptocurrency, kita ambil yang gedenya, misalnya Bitcoin, ya. Itu sudah ada fatwa dari Syekh Sa'ad Al-Khoslan, ulama Saudi, yang beliau ini juga Dewan Pengawas Syariah ya di Lembaga Keuangan Saudi. Memang beliau concern di muamalah kontemporer. Beliau mengatakan bahwasanya kalau kayak Bitcoin itu boleh menurut beliau, ya. Dan saya pribadi juga cenderung pada pendapat ini. Pendapat ini boleh dikatakan menilai Bitcoin itu dari segi seperti halnya fiat money, seperti halnya uang kertas. Namanya uang kertas itu kan nilainya itu bahkan sudah ditentukan oleh pemerintah gitu ya. Sebenarnya nilai uang kertas itu kan, jadi uang kertas itu kan ada dua nilainya, ada nilai nominal sama ada nilai intrinsik. Ya. Kalau nilai nominalnya misalnya apa? Misalnya 100.000, itu nilai nominalnya 100.000. Tapi apakah nilai intrinsiknya itu, nilai bahannya itu 100.000? Kan jawabannya enggak. Nilai bahannya itu paling cuma 300 perak, nggak nyampe 1.000. Jadi ongkos bikin 100.000 dengan bikin 1.000 atau bikin 2.000 rupiah ya sama aja gitu kan. Jadi kalau secara nilai intrinsiknya antara 100.000 dengan 2.000 rupiah, nilai intrinsiknya sama saja gitu ya. Yang membedakan adalah nominalnya. Nah, cuma nilai nominal dalam fiat money ini kan kenapa jadi 100.000? Karena dipatok sama pemerintah. Pokoknya yang gambarnya ini 100.000, yang gambarnya model begini 2.000. Kan begitu ya. Padahal sama-sama kertas, sama-sama dicetak, bahannya juga sama. Pendekatannya bagaimana kaitannya dengan cryptocurrency? Kalau uang yang dipatok ini saja boleh, maka uang yang disepakati berdasarkan kesepakatan itu tentu lebih boleh lagi. Pendekatannya seperti itu. Yang nilainya itu ditentukan secara kesepakatan bersama itu lebih dibolehkan lagi. Pandangan ini juga didasarkan pada pendapat dari Imam Malik ya. Imam Malik itu mengatakan bahwasanya kalau orang itu sepakat menjadikan kulit ini sebagai alat tukar, maka berlaku riba atau kulit ini akan menjadi alat tukar. Gitu. Jadi yang namanya alat tukar itu adalah suatu hal yang tergantung kesepakatan. Cuma memang masalahnya adalah ada perbedaan atau mismatch antara pendekatan fikih dengan regulasi. Kalau pendekatan fikih mengatakan bahwasanya cryptocurrency ini lebih dekat dengan uang, ya. Tetapi regulasi mengatakan cryptocurrency ini bukan uang, tapi dia merupakan aset, komoditas. Nah ini agak kontradiksi. Kenapa? Karena di Indonesia mata uang yang diakui itu hanya rupiah, yang lain tidak diakui. Makanya nggak bisa kayak Bitcoin itu dijadikan sebagai mata uang karena itu melawan undang-undang gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau secara fikih tadi sudah yang saya jelaskan. Tapi lagi-lagi ya,
dengan konsep resiko tadi. Kita jangan berinvestasi di sesuatu hal yang kita nggak tahu. Ya. Saya ada satu grup WA yang isinya cukup banyak ustadz di situ ya. Pada komplain itu. Ini gara-gara ada sebagian pandangan yang membolehkan. Ini si fulan rugi sekian, si fulan rugi sekian di di cryptocurrency, di BTC. Saya bilang ya yang keliru sebenarnya bukan masalah boleh atau tidak bolehnya, karena tadi konsep fikihnya adalah yang namanya pengen untung harus siap rugi, gitu ya. Itu konsep fikihnya. Nah, masalahnya adalah dia masuk investasi ke satu bidang yang dia tidak pahami dan dia tidak punya strategi di bidang itu. Jadi kalau mau masuk ya harus pahami yang saya investasi ini apa, strategi saya apa, saya akan seperti apa, apakah saya akan averaging down, saya beli terus gitu ya, ataukah saya cut loss, kalau saya cut loss juga di angka berapa gitu, itu harus dipahami. Kalau kita nggak paham investasinya ya udah jangan ikutan gitu. Makanya tadi yang saya sampaikan di awal paling gampang ya emas gitu kan ya, emas itu udah nggak usah pakai mikir lah gitu ya. Ini yang cryptocurrency. Kemudian juga kita masuk ke ini, kita sampai 15 menit setelah syuruk ya. Jadi syuruk ya, mungkin yang mau melakukan syuruk insya Allah juga kita lakukan syuruk gitu ya. Berarti sampai 6.15 ya kurang lebih ya. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian. Itu Bitcoin. Oh iya ya, saya dipesan sama Pak Efron, saya tanya jawab ya. Takutnya ini. Baik, kita lanjutkan sedikit dulu ya. Selanjutnya adalah saham ya. Saham. Nah, saham ini saham itu adalah porsi kepemilikan kita terhadap satu perusahaan. Saham ini ya dari bahasa Arab ya. Ini termasuk kata serapan yang asalnya dari bahasa Arab yang mananya juga sama. Dalam hadis disebutkan, misalnya ketika bicara hadis, ada satu hadis tentang peperangan ya, Rasulullah itu menyebutkan bahwasanya yang namanya cavalry atau pasukan berkuda itu sahamnya adalah 2/3. Jadi dia mendapatkan 2/3. Sedangkan kalau infanteri, pasukan pejalan kaki, itu sahamnya cuma 1/3. Jadi kalau ada pembagian rampasan perang itu jatahnya nggak sama antara infanteri sama cavalry. Karena ongkosnya juga beda gitu ya. Kalau cavalry kan pasukan berkuda, dia harus memberi makan kuda segala macam, butuh biaya yang lebih tinggi. Makanya dia dapat jatah dapat saham yang lebih banyak. Ya. Kalau infanteri yang modal ya cuma jalan gitu, dapat bagian yang lebih kecil. Intinya saham ini dari bahasa Arab ya. Yang esensinya adalah porsi kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Skemanya adalah kalau kontemporer disebut dengan syirka musahama, persyarikatan dalam bentuk saham. Yang mana hampir semua ulama kontemporer itu sepakat bahwasanya pada hukum asalnya syirka musahama ini boleh. Hampir semua ulama kontemporer mengatakan demikian, kecuali sebagian kecil ya. Kecuali sebagian kecil, kalau nggak salah seperti dari kalangan Hizbut Tahrir ya. Syekh Taqiyuddin Adabahani itu termasuk pendapat yang mengatakan syirka musahama kontemporer itu nggak boleh. Beliau termasuk yang berpendapat demikian, tapi mayoritas ulama atau hampir semua ulama kontemporer mengatakan itu nggak ada masalah dengan itu. Yang jadi masalah itu bukan sahamnya ya, tapi sekedar jual beli sahamnya atau investasi di sahamnya, tapi kriteria sahamnya. Jadi bedakan antara hukum asal dari saham dengan kriteria dari saham tersebut. Ini dua hal yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya ada satu perusahaan yang sama sekali tidak melanggar syariah gitu ya, bisnisnya halal, kemudian dia juga tidak pakai utangan, tidak pakai riba, semuanya clean and clear lah gitu ya, semuanya nggak ada masalah, maka ya boleh kita berinvestasi di situ, boleh kita untuk membeli sahamnya. Jadi yang menjadi masalah adalah ada satu case yang disebut dengan ashum mukhtalithah. Apa itu ashum mukhtalithah? Yaitu saham-saham dari satu perusahaan yang bisnis asalnya, bisnis utamanya ya, core bisnisnya itu halal, tetapi di dalamnya juga ada unsur-unsur non halalnya. Dan ini
realita dari hampir semua perusahaan. Hampir semua perusahaan besar yang ada di Indonesia maupun yang ada di global itu ya rata-rata ada penempatan pada bank, ya, minjem punya kredit di bank konven. Nah, yang seperti ini bagaimana hukumnya? Jadi dia secara core bisnisnya itu halal, tapi di dalamnya ada unsur-unsur non halalnya. Makanya disebut dengan ashu mukhtalito. Ini yang menjadi hal yang diperdebatkan, hal yang menjadi perbedaan pendapat, gitu ya. Kalau kita mengacu pada fatwa DSN MUI, fatwa 135 tentang saham, DSN MUI itu punya 3 kriteria, ya, tentang masalah ashu mukhtalito. Dia bilang yang pertama yang tidak ada tawar-menawar dan ini disepakati adalah core bisnisnya itu harus halal. Ya, ini nggak ada beda pendapat dengan para ulama. Kemudian yang kedua adalah kalaupun dia punya utang, maka utangnya itu nggak boleh lebih dari 45% terhadap total aset. Jadi utangnya itu harus lebih kecil dibandingkan kurang dari 45% dibandingkan total asetnya. Kemudian yang ketiga adalah kalaupun dia punya pendapatan non halal, dia punya satu bisnis sampingan atau ada pendapatan yang dari jalur non halal. Contohnya apa? Misalnya dia ada penempatan pada bank, ya, dia naruh duit dari deposito misalnya, deposito bank konven misalnya. Maka pendapatan non halalnya itu nggak boleh lebih dari 10%. Batas toleransinya hanya 10%. Ini angkanya dari mana? Ini angkanya ijtihad semua gitu ya, nggak ada satu angka pasti. Tapi kalau 45% itu mereka memakai satu kaidah yang disebut dengan hukum dominan. Dalam kaidah fikih disebut ada satu kaidah yang berbunyi al-ibrah lil aghlab. Satu hukum itu ditetapkan berdasarkan kondisi mayoritasnya. Jadi kalau utangnya itu kecil, ya, tidak dominan, tidak lebih dari 50%, dianggap itu hukumnya hanya sekedar ikutan saja. Nah, ini standarnya MUI. Kalau standar internasional itu lebih ketat lagi. Yang namanya utang itu batas maksimalnya hanya 33%, sepertiga. Kenapa sepertiga? Karena ada hadis menyebutkan wasulusu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Kemudian pendapatan non halalnya 5%. Nah, Indonesia ini akan mengarah ke standar internasional tadi. Jadi ada dua pendapat besar. Yang pertama adalah kalau kita mau invest saham itu harus semuanya clean. Ini ada satu pendapat. Kalau masih ada unsur-unsur non halalnya, maka nggak boleh investasi di situ. Nah, pendapat yang kedua yang diamalkan secara internasional dan juga secara nasional adalah masih boleh investasi di yang kondisinya seperti tadi dengan catatan tingkat pelanggarannya itu ada batasannya, ya. Selama tidak dia melewati batasan maka masih boleh. Nah, ini fatwanya MUI, kemudian fatwa ulama-ulama internasional. Kalau saya pribadi ya tentu saja lebih cenderung ke ulama internasional dan juga MUI. Kenapa? Karena gini, yang namanya investasi dengan bekerja itu satu hal yang sama. Kalau hukumnya sama dalam pandangan saya. Artinya gini, kalau kita mengatakan nggak boleh investasi di satu perusahaan yang masih ada unsur non halalnya, berarti harusnya yang berfatwa begini juga berfatwa nggak boleh kerja di satu perusahaan yang masih ada unsur non halalnya. Berarti keluar tuh dari kayak PLN, Telkom, karena semua perusahaan besar itu pasti ada unsur non halalnya. Kalau kita ambil pendapat seperti ini, kalau dibilang beda dong antara investor sebagai pemilik dengan orang yang kerja, jawabannya nggak beda. Orang kerja cari cuan di situ, investor juga cari cuan di situ. Kalau dikatakan beda, karena investor itu harusnya mampu mengendalikan perusahaan. Maka jawabannya investor itu bisa mengendalikan perusahaan sesuai dengan porsi saham yang dimiliki, sesuai dengan kewenangannya. Seperti halnya pegawai, dia juga punya kewenangan sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan jabatannya. Jadi ya sama persis antara orang bekerja di satu perusahaan dengan investasi di perusahaan tersebut. Kalau yang ini tidak boleh, maka harusnya kerja juga nggak boleh. Kalau
berani berfatwa demikian, ya silahkan, itu konsisten gitu ya. Tapi akibatnya adalah orang nggak bisa kerja di mana-mana ya, di perusahaan-perusahaan besar itu harus resign semua tuh ya. Mau kerja di Astra, di Telkom, di manapun harus resign semua. Kalau kita ambil pendapat seperti ini, wallahu taala alam. Makanya kalau menurut saya konsistensinya adalah ya kita ikut standar yang kita tidak terlalu loose ya. Semua jadi boleh nggak juga, tapi tidak juga semua menjadi terlarang gitu. Ada kita lokalisasi gitu ya. Nah ini saham ini juga termasuk satu hal yang sangat berisiko. Kalau untung bisa untung besar, kalau rugi juga bisa rugi besar. Konsepnya sama seperti bisnis ya. Kalau kita buka bisnis kan, kalau untung bisa berlipat-lipat, kalau rugi juga ya bisa habis modal gitu ya. Ya sama, kita taruh beli saham juga kurang lebih sama dengan kita berbisnis. Terakhir ya sebelum kita masuk sesi tanya jawab, karena ini ada di flyer jadi saya harus bahas gitu ya, yaitu terkait dengan masalah e-money atau uang kita pakai GoPay gitu ya, ShopeePay. Biasanya ini ibu-ibu nih, nggak tahu kalau bapak-bapak di sini pada pakai nggak? Pada pakai ya, Tokopedia, GoFood gitu ya. Saya aja pakai GoFood tuh telat banget gitu. Biasanya yang GoFood tuh kan istri gitu kan. Cuma ada satu momentum akhirnya ketika saya ditinggal istri mau nggak mau gitu kan. Jadi pakai. Nah, yang dibahas di e-money. Jadi memang iya, e-wallet itu dompet ya. Kalau dalam ketentuannya itu kan kalau POJK-nya itu masuk ke dalam kategori uang elektronik. Jadi uang elektronik itu ada yang berbasis kartu, contohnya seperti kayak Flash, BCA, e-money-nya Mandiri ya, atau Breezy ya. Ada yang berbasis server. Ya, berbasis server itu tadi GoPay, ShopeePay, itu termasuk ke dalam kategori uang elektronik menurut pemerintah Indonesia gitu ya, menurut pemerintah Indonesia. Nah, karena dia uang elektronik, maka ya jatuhnya ketika kita konversi, kita top up itu ya sebenarnya berarti uang ditukar dengan uang, gitu kan? Bagaimana hukumnya kalau kita top up kena biaya, gitu kan? Kan kalau uang ditukar uang nggak kena biaya harusnya. Nah, kalau pertukaran itu didasarkan pada nominal, maka ini jatuhnya ke riba fadl. Kalau jatuhnya atas nominal ya. Jadi misalnya atas transaksi 1 juta ditukar itu jadi misalnya cuma dapat 95%-nya misalnya. Maka ini riba fadl karena tergantung pada nominal. Tapi kalau bukan tergantung pada nominal, tergantung pada satu administrasi, maka ini nggak ada masalah gitu ya. Makanya kan kalau kita top up berapapun ya bayarnya sama gitu kan, bayarnya 1.000 atau 2.000. Maka ini nggak ada masalah karena itu biaya administrasi. Ibaratnya gini, kita kayak nyuruh, uang saya tolong masukin ke dompet ya. Saya nggak mau, ya saya kasih duit supaya kamu bisa masukin uang itu. Atau uang ini tolong bawa itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini karena bukan kaitannya antar nominal gitu ya, karena memang ada satu patokan biayanya sudah dipatok. Jadi untuk isu itu saya kira udah nggak ada masalah. Nah isu berikutnya yang mungkin bapak-bapak dengar adalah terkait dengan masalah diskon ya. Kalau orang pakai GoPay itu ada diskonnya gitu ya. Nah ini yang dipermasalahkan adalah mereka mengkaitkan dengan kaidah kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Dianggap bahwasanya ketika orang menaruh dalam mengkonversi uangnya menjadi GoPay ya, itu dianggap sebagai utang, sebagai suatu utang. Yang mana yang namanya utang itu nggak boleh mendapatkan manfaat. Kalau mendapatkan manfaat atau diskon jatuhnya riba. Ini menurut pandangan salah satu pandangan. Sebagian lembaga fatwa berfatwa demikian, mungkin ada yang tahu ya. Tapi ya wallahu alam, kalau saya pribadi ikut pendapat Syekh Sa'ad Al-Khotlan yang mengatakan nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Kenapa?
Karena sebenarnya kalaupun ini dianggap sebagai qard, sebenarnya proses konversi itu ada banyak skema fikihnya. Tapi anggaplah kita pakai qard, kita sepakat ini pakai qard, anggap saja begitu ya. Sebenarnya yang kita dapatkan itu bukan atas qardnya, tapi atas transaksinya. Nangkap nggak? Begini maksudnya. Ketika kita kalau qard itu kan berarti kita menyimpan, ya kan? Kalau kita belanja itu kebalikan dari simpanan. Kalau menyimpan itu masukin duit, kalau belanja itu masukin atau keluarin duit? Ngeluarin duit. Kalau kita transaksi pakai GoPay, itu ngeluarin duit atau masukin duit? Ngeluarin duit. Berarti bukan atas qard kan? Atas perbelanjaan. Makanya ini ringkasnya ya. Makanya di antara fatwa yang bolehkan adalah fatwa Syekh Sa'ad Al-Khoslan yang mengatakan yang seperti ini dia mendapatkan benefit dari transaksi itu nggak masalah. Karena ini nggak related dengan kulu qardin tadi. Kalau kulu qardin berarti atas qardnya dong ketika dia nyimpen. Ini kan bukan atas simpanan, justru malah dia ngeluarin duit, gitu ya. Justru malah ketika dia ngeluarin duit. Itu ringkasnya jamaah sekalian. Mungkin 5 menit ya kita masuk ke sesi tanya jawab aja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini mohon maaf karena materinya padat ya, jadi saya nggak detail ke perbagian, tapi semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak. Sekarang ini kan juga ada transaksi pakai QRIS ya. Pakai QRIS ya. Di beberapa kanal itu ada adminnya. QRIS itu kan sebenarnya lebih ke arah sarana transfer ya. Jadi kan ketika kita QRIS itu berarti kan kita membayar ke rekening yang bersangkutan yang di QRIS tersebut kan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat hukumnya adalah ya hukum seperti kita transfer. Kalau kita transfer kan kadang-kadang ada kena biaya kan begitu ya. Ringkasnya nggak ada masalah karena memang bagian dari biaya yang dibolehkan. Jadi seperti biaya transfer kalau kita bahkan biaya transfer itu kalaupun di bank konvensional itu termasuk juga sebenarnya pendapat yang nggak masalah. Jadi ringkasnya gitu Pak. Jadi intinya nggak ada masalah dengan itu karena biaya atas transaksi QRIS itu adalah biaya transfer. Tapi mungkin Bapak nanyanya biaya dari segi apa? Dari segi si pengguna ya. Dari segi si pengguna QRIS ada biaya apa yang lain yang mungkin di Seribunya ini menurut saya itu kan jadi di luar apa yang kita nikmati gitu. Jadi ambil fungsi pembahan ini, ambil keuntungan tambahan 1.000 tadi itu maksudnya gimana? Setahu saya Pak ya, kalau QRIS itu kan misalnya kita makan nih ya, makan katakanlah harganya 25.000, kan dari segi si pembayar yang dia bayarkan adalah tetap 25.000 kan nggak ada masalah gitu ya. 25.000 maksudnya 25.000. Nah yang Bapak maksud 1.000 ini berarti 1.000 yang dikenakan oleh si pemilik QRIS ke si kiosnya gitu kan ya. Iya, jadi mereka mengenakan itu biasanya biaya administrasi dan ini nggak ada masalah karena underlyingnya atau alasan pengenaan biaya administrasi itu jelas atas satu jasa QRIS yang mereka sediakan tadi. Jadi itu nggak ada masalah Pak, intinya nggak masalah. Oh, kalau kita ngisi GoPay, biaya adminnya kan sama nih, mau kita isi 100.000, 200.000. oke. Misalnya 2.500 gitu. Tapi kan ini QRIS ini setiap toko itu berbeda. Ada yang adminnya hanya 500. Oke. 2.000, 1.000. Itu kan berarti menurut pendapat saya bukan Iya. admin yang tetap gitu. Iya, baik. Jadi gini ya, pertama adalah ini mungkin harusnya saya sampaikan di awal ya. Kaidah dalam muamalah itu adalah hukum asal segala sesuatu. Al aslu fil muamalah talibah. Hukum asal dalam muamalah itu semuanya boleh. Ila an yadullah dalilun ala man'iha. Sampai datang dalil yang menunjukkan bahwasanya itu tidak boleh ya.
Jadi ketika kita bicara muamalat, hukum asalnya semuanya boleh dulu sampai ada dalil bahwa itu tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bedanya apa dengan tadi GoPay? Kalau itu statusnya karena ini adalah uang elektronik dan rupiah ini adalah uang ketemu uang itu ini kan maksudnya pertukaran uang dengan uang. Jadi antara uang yang kita miliki rupiah kemudian dilawan dengan uang yang dalam bentuk elektronik tadi. Maka kaidahnya adalah uang ketemu uang itu harus sama nilainya. Nah, kalau ini beda case, Pak. Kalau ini sebenarnya case-nya adalah case ijaroh atau sewa. Sewa atas apa? Sewa atas jasa manfaat pemakaian QRIS tersebut. Yang namanya sewa itu hukumnya ya boleh-boleh saja, dan hukumnya itu bisa dikenakan atas satu jenis transaksi tertentu. Ini dibolehkan ya, artinya secara fatwa MUI dan segala macam juga nggak ada masalah. Contoh misalnya yang menggunakan persentase tertentu. Jadi tidak semua persentase lantas kemudian menjadi terlarang. Contoh misalnya ketika kita investasi katakanlah melalui reksadana, itu kita membayar manajemen fee sebesar 1% biasanya. Jadi kalau kita naruh duit katakanlah 1 miliar, berarti kita bayar manajemen fee-nya 10 juta. Manajemen fee itu apa? Jasa dia mengelola uang kita. Nah ini juga kurang lebih sama, underlying-nya jelas, underlying-nya adalah jasa. Jasa apa? Jasa penyediaan QRIS sebagai sarana yang memudahkan transaksi. Nah atas jasa ini, dia mengenakan charge tadi. Charge-nya gimana? Ya tergantung kesepakatan tadi. Bisa jadi yang penting adalah itu disepakati di awal. Misalnya Pak, kita tarifnya seperti ini ya Pak. Bapak transaksi tadi bisa 1.000, bisa 5.000, atau bahkan bisa jadi kita kenakan dari misalnya dalam sebulan transaksi Pak, total sebulan Bapak transaksi berapa, omsetnya, kita kenakan misalnya 1% dari situ. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Baik kita menggunakan pakai fix, ya nominal tertentu, ataupun pakai persentase, selama alasannya itu adalah sebagai jasa itu boleh. Jadi ini beda case antara uang ketemu uang dengan ini tadi, ini lebih ke arah jasa QRIS. Gitu Pak. Ada lagi mungkin? Ya Pak Doni. Iya. Ingin jelaskan secara yang mudah Ustaz. Nah. Gimana sih Bitcoin itu bekerja? Apa ini dikiaskan sama uang kertas? Kalau uang kertas kan kita jelas tuh. Ini dengan uang rupiah yang tanggung jawabnya Indonesia, misalnya orang Indonesia, pemerintahan Indonesia. Dan begitu kita pegang Bitcoin misalkan, ini siapa yang bertanggung jawab terhadap, atau misalkan ya cara kerja Bitcoin mungkin bisa digambarkan, tapi yang sederhana gitu, yang simpel. Iya. Jadi Bitcoin ini simpelnya sebenarnya gini, logika Bitcoin itu sebenarnya logika yang sama terkait dengan emas dan yang lain-lain. Cuma bedanya emas itu adalah satu hal yang sifatnya fisik, Bitcoin ini adalah non fisik. Kalau saya tanya, kenapa emas berharga? Satu, karena kelangkaan, ya. Dan yang kedua yang paling penting sebenarnya, karena kita sepakat menganggap itu berharga. Karena kita semua ini sepakat, manusia ini sepakat menganggap manusia itu berharga. Kenapa bukan misalnya yang lain? Kenapa bukan besi misalnya? Kenapa bukan yang lain lah ibaratnya gitu ya? Karena ya yang kita sepakati itu ya emas gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa Bitcoin ini juga berharga? Ya tadi, karena memang orang-orang sepakat bahwa dia itu berharga, dia bernilai. Jadi pendekatannya sebenarnya lebih ke arah sana, pendekatan tentang masalah kesepakatan. Dan kesepakatan ini ya tadi ya cuma bedanya yang menjadi masalah kontemporer itu adalah dia nggak kelihatan gitu ya. Artinya gini, kalau emas disepakati berharga, dia kelihatan fisiknya gitu kan. Ini nggak kelihatan fisiknya. Nah, pendekatan berikutnya adalah tidak semua yang tidak kelihatan itu nggak berharga secara perkembangan kontemporernya ya. Kayak kalau Bitcoin adalah underlying teknologinya atau teknologi yang menghasilkan Bitcoin itu berharga gitu ya. Kemudian tadi tidak semua yang tidak kelihatan berharga. Paling contoh adalah kalau dalam kasus kontemporer adalah masalah hak cipta, masalah brand.
Brand itu nggak kelihatan, tapi valuasinya tuh tinggi gitu ya, brand merek dagang gitu kan ya. Makanya kalau dijual ada satu merek, meskipun cuma mereknya doang dijual itu harganya bisa tinggi sekali, meskipun dia nggak kelihatan. Jadi istilahnya itu intangible asset gitu kan ya. Ini juga kurang lebih sama. Jadi ya, nah karena memang dia ini nggak kelihatan tadi satu sisi tadi pendekatan uang ada yang, makanya tadi pro kontra kan saya tadi sampaikan. Di antara yang nggak setuju adalah kalau pendekatan uang ini yang bikin Bitcoin nggak punya otoritas nih, salah satu kritiknya itu. Makanya diskusinya jadi beranjak pada apakah uang itu harus di-endorse oleh otoritas atau berdasarkan kesepakatan. Nah itu jadi satu pertanyaan. Kalau bagi pendapat yang mengatakan harus otoritas, ya berarti selesai, Bitcoin tidak termasuk ke dalam kategori itu. Nah masalah lainnya tadi menganggap bahwasanya karena Bitcoin ini fisiknya nggak jelas dan kelangkaannya juga, kalau emas itu kan kelangkaannya alami, Bitcoin kelangkaannya dibuat. Apakah kelangkaan yang dibuat ini menjadi bermasalah? Jadi kalau dalam fikih, usul fikih itu ada yang disebut dengan wasf mu'athir atau ghairu mu'athir. Satu sifat yang para ulama itu bisa beda pendapat, sifat ini nih berpengaruh pada hukum atau tidak berpengaruh pada hukum. Nah tadi pertanyaan tentang apakah kelangkaan yang dibuat itu berpengaruh pada hukum apa enggak, itu menjadi satu diskusi tersendiri. Bagi pendapat yang membolehkan mengatakan ini wasfun ghairu mu'athir, ini sifat yang nggak ada masalah dengan itu. Tapi bagi yang nggak membolehkan bilang enggak, ini nggak bisa dianalogikan dengan emas karena emas itu kelangkaannya alami, ini nggak alami, ini memang sengaja dibuat langka gitu kan. Ya gitu-gitulah. Tapi intinya tadi ulama beda pendapat. Kalau yang mau cenderung pada fatwa yang membolehkan tadi fatwa dari Syekh Sa'ad Al-Khoslan, silakan nanti kalau mau didalami ya. Yang tidak membolehkan juga ada ya, silakan dikaji masing-masing. Saya kira demikian ya, udah lewat mungkin bagi yang mau syuruk. Semoga bermanfaat sebagai pembuka ya, sebagai pembuka informasi buat bapak-bapak sekalian untuk menggali lebih dalam. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.